ekstra kembali. Beberapa setup positioning sudah mulai dibangun juga, nggak boleh sampai miscalculation ketika lagi melakukan pergerakan karena keduanya adalah tim juga yang memang lagi baku hantam, sering ketemu juga untuk di bagian Pulau Alpha. Namun kali ini agak sedikit menarik karena garis pesawat itu kan dekat. Deket di situ, tapi kok bisa gitu loh, malah turun semua samaan di situ. Kayaknya MS Chonburi nggak sih yang nabrak 628? Harusnya iya sih, karena memang 628 dari awal ada di bagian ini ya. Tapi Iya Pomsai kan? tertakedown, kemudian tertakedown lagi yang berikutnya. Sudah, what that shot! Itu luar biasa banget, dan Pomsai 007 menjadi the last man standing. Ada balas satu miliar, pixelated health point dikejar oleh Daushin. Daushin yang menyegarkan sebuah shotgun pump dan tembakan berikutnya dari M4 yang pelurunya udah terbatas. Menembaki dari shotgun, itu dia, tembakan shotgun rata! MS Chonburi just start the day. Pulang ke lobby di peringkat ke-16. Wow! Wow, gila. 2 menit pertama di Sunhawk diberikan sebuah kejutan surprise yang luar biasa. DZZ kejutan kedua yang bakal kita lihat juga dari Bigetron Red Alliance versus Nova babak kedua, di mana dari Zuxi dan Liquid sudah melakukan pergerakan secara bersamaan di sebuah rumah, pastinya memberikan informasi untuk Paraboy. That's why Paraboy naik ke lantai 2 disusul juga oleh seorang King. Spread out yang mereka lakukan ini cukup merata dari tim Nova, bahkan ada satu player yang berada di bagian belakang juga bisa mengunci sudut tembak menuju ke arah Bigetron Red Alliance nih Aldo G. 2 player, Paraboy dan juga King tadi tidak memiliki vest dan helmet yang sempurna. Bahkan Paraboy tidak ada helmet, King tadi gue lihat nggak punya vest sama sekali. Tapi dari Nova udah ada kepadatan dengan 3 player dan keduanya kayak punya strategi yang sama. 3 orang madet, 1 orang jadi jangkar. Jimmy untuk Nova dan Yuhai untuk Bigetron. Namun Liquid masih ada pengamatan. Zuxi punya DBS, ini senjata yang sangat kuat untuk close quarter combat. Namun belum ada action yang diberikan. Gue yakin 1 knockdown aja genderang perang pasti akan langsung bertabuh dan akan ada push yang komit dari salah satu tim. Oke, menarik. Ada sebuah setup smoke yang dibangun, dilontarkan ke arah bagian depan, mungkin dari seorang Yuhai, entah mungkin untuk mengelabui lawannya atau untuk ngebait lawannya. Tapi yang pasti Order dan King langsung tarik mundur ke arah bagian belakang. Komplek yang berbeda mereka lakukan setup baru kembali. Paraboy yang menjadi barikade terdepan untuk Nova. Tapi sementara waktu mungkin kita juga harus melihat ke arah yang berbeda kali ini dari Paradise. Aman lah ya Rico, nggak akan ada yang ganggu juga. Paling mereka harus bergerak 200 meter aja sih. Ya, dan For Rivals pun juga masih cukup aman. Kita masih disuguhkan dengan pemandangan 2 tim tadi yang cukup aman ya, dari mulai Paradise, kemudian For Rivals juga. Ini 2 tim yang masih akan terus melengkapi lah dari loot yang mereka butuhkan. For Rivals seorang Api bahkan udah ada vest dan helmet level 3, Vector dan Kibizat, dan ini dia Stalwart. Satu tim yang berhasil memukul mundur Fizz Clan dari bagian bootcamp masih sampai titik ini dan mereka masih cukup kuat. Kita kembali ke poin dan akankah shot dari Yuhai Boy? Ketenangan, kesabaran akhirnya berbuah manis. Order tertakedown, ini gue katakan setelah 1 knockdown akan ada sebuah push yang paripurna. Namun ada sebuah balasan dari Nova, belum berhasil memberikan sebuah knockdown. Namun tembakan kembali lagi terjadi. 2, 3 kah? 2 tertakedown. Paraboy dan juga 1 player terakhir yang masih menjadi 2 player terakhir. Namun ada turun dari bagian atas Paraboy, tertakedown juga. Jimmy menjadi the last man standing di seberang. Tidak ada sebuah bala bantuan, membuat Bigetron punya kesempatan besar untuk memenangkan fight di bootcamp kali ini. 3 player Nova pulang ke lobby di menit ke-4, Jelly. Oh my god, nampaknya dari Bigetron gak puas, hanya bisa mendapatkan 3 elimination, nampaknya akan diburu kembali untuk seorang Jimmy-nya. Lihat pergerakan dari kepala suku dan juga seorang Liquid berusaha untuk mencari kembali, tapi Jimmy, what a nice shot dari sebuah tempat yang cukup terbuka di jembatan. Dan Jimmy tidak punya helm, tidak punya armor. Tapi masalah Liquid butuh penyelamatan. Dan ini dia Tachibana bersaudara yang bakal berusaha untuk nge-push orang Jimmy yang lagi berdansa di bagian atas. Dan masih menjadi maling juga. Sebuah nades, di-cook, dimasak, matang banget. Lempar ke depan tapi hanya splash damage saja LDG. Betul banget, Liquid masih ter-knockdown. Masih ada sebuah dansa yang diberikan oleh Zuxi. Namun hati-hati, dari reject juga udah mulai datang. Nade dilemparkan, belum memberikan sebuah knockdown. Order dipulangkan ke lobby. Jimmy di bagian low, di bagian atas dan rata. Kemenangan besar untuk Bigetron Red Alliance. Dan ini menandakan Painan punya BTR. Painan gak boleh diganggu gugat. Tapi Bigetron gak boleh bersenang terlalu lama karena reject. The Japanese team udah mulai datang dan bisa menjadi pengganggu besar kalau mereka gak aware. Bahkan Fizz Clan juga udah mulai touchdown di beberapa bukit di belakang Painan, Jelly. Ini deja vu seperti kemarin Sunhawk. Ketika Nova lagi asik-asik fight sama Bigetron Red Alliance, tiba-tiba reject mulai nyusup juga untuk mendekat ke arah mereka. Dan ternyata kali ini mereka langsung melakukan setup di komplek yang berbeda. Ini ibaratnya
kontraknya BTR habis, diganti sama kontrak rumah RC, Reject. Langsung lanjutin ya istilahnya Iya, ya. Atau bener. kayak leasing dia. Bener. pindah ini kan, pindah kontrak gitu Iya. kan untuk dilanjutkan. Tapi Bigetron benar-benar berbahaya sih karena ada Face Clan juga yang bahkan komit banget, dia udah keluar dari bagian compoundnya dan sepertinya udah mengendus adanya beberapa player dari Bigetron. Satu ya, tepatnya ini pulangan ke lobby membuat kuantitasnya berkurang dan Nova udah semuanya dipulangkan ke lobby karena di bagian elimination fit pasti udah keluar nama Nova dan lihat Face Clan mulai maju, my mulai God. masuk ke arah bagian painan dari Bigetron. Harusnya kalau udah mulai mendengar step dari Face Clan udah bisa untuk melakukan regroup ke arah bagian belakang sih menurut gua. Oh gila. Coy, ini painan berdarah sih. Waduh, ini Asli, semuanya berusaha untuk nyusup ke dalam area painan. Bahkan Bigetron Airlines sudah mulai mendengar ada sebuah step baru lagi. Ya ampun. Berusaha untuk tarik mundur ke arah bagian belakang. Tony K sudah mulai memanjat-manjat juga ke beberapa bagian-bagian atap. Bigetron Airlines harus cepat melakukan back off. Harus cepat untuk tarik mundur. Tapi Liquid udah mulai terdeteksi. Aman. Ini bener-bener pengejaran Face Clan sih kayak nyari buruan bener-bener ya. Tapi Dia keren nih. mulai mendekat lagi tapi reject sekarang menurut gue yang disiplin banget. Gak ada tembakan, amatin doang. Tapi dari Bigetron juga udah menyadari hal tersebut. Mulai bergerak mundur ke arah bagian belakang karena jangan sampai kemenangan 4 elimination mereka justru tidak mau pulang placement sih menurut gue. Ini benar-benar harus hati-hati. Liquid dapat compound pun juga tadi dua player lain udah mulai mendapatkan satu compound besar jadi so far so good. Tapi reject juga masih mengamati dari bagian compoundnya dan high ground aja Le. Nah, high ground advantage dikontrol sama Reject. Dan bahkan angle shot menuju ke arah depan itu masih bisa didapetin juga oleh player-player Reject. Mereka melakukan split yang agak cukup berjauhan juga. Disengage berhasil dilakukan nampaknya untuk Bigetron Alliance. Tapi dari Face Clan berhasil untuk menguasai satu kompleks, satu sudut kompleks. Ini kalau misalkan nambah lagi nih ya di komplek kosong, udah kelar. Ini rame banget. Iya, berarti program pemerintah Sanok berhasil. Iya. Iya. Harga rumah painan naik. Betul sekali. Ini benar-benar ya, menjadi tempat yang ramai ya sementara waktu dan Bigetron finally mereka udah mulai tarik mundur dan kalau gua nggak salah ingat ya di bawah painan itu ada compound baik di bagian sisi kiri maupun kanannya jadi bisa cukup aman untuk bertahan dan ya udah reject sama Face Clan berantem aja tapi reject sepertinya melihat pergerakan dari Bigetron tembakan udah mulai dilakukan oleh Sarah 11 belum memberikan sebuah knockdown smoke harus segera dibangun oleh Bigetron tapi yang gua khawatirkan ingat Sanok smoke itu terbatas dan penggunaan mereka sedikit demi sedikit membuat mereka semakin tipis dari utility dan Face Clan seperti dengan Beer 11 yang apron di sana udah mulai memantapkan diri ini wilayah kami, mereka tidak ingin bergerak lebih jauh lagi untuk melakukan pengejaran ke arah Bigetron Red Alliance. Tapi ini gila banget sih, Reject pinter banget loh, dia langsung mengunci jalur evakuasi dari Bigetron Red Alliance. Mr. Five nggak main. Mr. Five nggak main, Corpay sama Beer 11 yang digabungin. Betul. Menarik kan ya, kita ngelihat ada banyak sekali line up yang udah mulai bergantian juga. Entah apa aja nih strategi-strategi yang disembunyikan oleh semua tim. Bahkan look at that, Infinity. Mereka split out 4 area. Mereka benar-benar menguasai Paradise, dia nyari res-resan first aid nih gue rasa. Iya betul banget, nanti kasih go to nih ya. Iya, bener lu lihat tuh semua area lo dijajal sama Infinity. Betul banget, tapi tembakan udah mulai diberikan oleh Face Clan karena Reject juga menyadari painan seperti tidak akan masuk ke zona-zona terakhir. Mengingat sekarang udah mulai ada di bagian pojok, tapi ingat kadang-kadang shifting Sanok juga mengerikan. Reject lebih memilih untuk bermain di bagian high groundnya juga dan Face Clan nyebrang sekarang karena akan mulai komit ke arah bagian Pulau Charlie. Zuxi